Halo semuanya, kami dari kelompok 10 yang berisikan aku, Ayesa Sumayadiningrum, bersama dengan Regiter Cahyaningsih, Farah Putri Wulandari, dan Vega Divana Audita akan menjelaskan mengenai Bronfenbrenner dan teorinya, yaitu teori ekologi. Bronfenbrenner merupakan psikolog Amerika kelahiran Rusia yang terkenal karena mengembangkan teori ekologi manusia. Keluarga Bronfenbrenner pindah dari Moskow ke Amerika Serikat ketika dia berusia 6 tahun. Ia kemudian belajar musik dan psikologi di Cornell University, di mana ia menerima gelar sarjana pada tahun 1938. 2 tahun kemudian, di Universitas Harvard, ia memperoleh gelar master dalam pendidikan. Dan pada tahun 1942, ia lulus dengan gelar PhD dalam psikologi perkembangan dari University of Michigan. Ia menjabat sebagai psikolog militer selama Perang Dunia Kedua dan kemudian menjadi asisten profesor di University of Michigan. Pada tahun 1948, ia pindah ke Cornell, di mana ia menjadi profesor pengembangan manusia dan pendiri program Head Start Federal, yang dibentuk pada tahun 1965 untuk memberikan layanan pendidikan, kesehatan, dan dukungan lainnya kepada anak-anak miskin. Ketika Bronfenbrenner masih kecil, ayahnya yang merupakan seorang ahli saraf sering menunjukkan saling ketergantungan antara organisme hidup dan lingkungan mereka. Contoh-contoh konkret itu diperluas menjadi teori tentang ekologi perkembangan manusia dan dikembangkan lebih lanjut selama penelitian lapangan lintas budaya yang dilakukan Bronfenbrenner di tempat-tempat seperti Eropa, Uni Soviet, Israel, dan Cina. Karyanya membawanya untuk mendefinisikan perkembangan manusia sebagai perubahan abadi dalam cara seseorang memandang dan berurusan dengan lingkungannya. Seorang anak dipandang sebagai entitas dinamis yang berkembang yang secara progresif bergerak ke dalam dan merestrukturasi suatu lingkungan. Lingkungan pada gilirannya memberikan pengaruh pada individu, membutuhkan proses timbal balik antara orang dan lingkungan. Selain itu, Bronfenbrenner menyadari bahwa proses perkembangan bervariasi menurut tempat dan waktu dan bahwa kebijakan publik mempengaruhi perkembangan manusia dengan mempengaruhi kondisi kehidupan mereka. Teori ekologi Bronfenbrenner. Teori ekologi memandang bahwa perkembangan manusia dipengaruhi oleh konteks lingkungan. Hubungan timbal balik antara individu dengan lingkungan akan membentuk tingkah laku individu tersebut. Informasi lingkungan tempat tinggal anak akan menggambarkan, mengorganisasi, dan mengklarifikasi efek dari lingkungan yang bervariasi. Bronfenbrenner menyebutkan adanya 5 sistem lingkungan berlapis yang saling berkaitan, yaitu mikrosistem, mesosistem, ekosistem, makrosistem, dan kronosistem. Satu hal yang terpenting dalam teori ekologi Bronfenbrenner adalah bahwa pengkajian perkembangan anak dari subsistem manapun harus berpusat pada anak. Artinya, pengalaman hidup anak yang dianggap menjadi penggerak utama bagi perkembangan karakter dan habitnya di kemudian hari. Masing-masing subsistem dalam teori Bronfenbrenner tersebut dapat diuraikan sebagaimana berikut. Mikrosistem. Mikrosistem merupakan lingkungan yang paling dekat dengan pribadi peserta didik, yaitu meliputi keluarga, guru, individu, teman-teman sebaya, sekolah, lingkungan tempat tinggal, dan hal-hal lain yang sehari-hari temui oleh peserta didik. Dalam mikrosistem inilah terjadi interaksi yang paling langsung dengan agen-agen sosial tersebut. Individu tidak dipandang sebagai penerima pengalaman yang pasif dalam setting ini, tetapi individu bahkan ikut aktif membangun setting pada mikrosistem ini. Karakteristik individu dan karakteristik lingkungan akan berkontribusi dalam proses interaktif yang terjadi, sehingga membentuk sebuah karakter dan habit tertentu. Keluarga, terutama orang tua dan lingkungan sekolah, merupakan agen sosialisasi terdekat dalam kehidupan setiap individu, sehingga keluarga mempunyai pengaruh besar pada pembentukan karakter dan habit seseorang. Contoh dari mikrosistem ini adalah pengalaman saat kecil, di mana Andi mulai menjalin sebuah interaksi dengan orang lain, yaitu tetangga baru. Pertama kali mungkin asing satu sama lain. Lambat laun, setiap kali melintasi rumah tetangganya, Andi tersenyum kepadanya. Dia juga membalas senyuman itu. Begitu juga saat dia melintasi dari depan rumah Andi. Dalam interaksi ini, senyuman yang Andi berikan memberi pengaruh kepada dia, dan senyuman tetangganya memberi pengaruh pada Andi.
lalu akhirnya terciptalah hubungan pertemanan. Mesosistem. Mesosistem mencakup interaksi di antara mikrosistem, di mana masalah yang terjadi dalam sebuah mikrosistem akan berpengaruh pada kondisi mikrosistem yang lain. Misalnya, hubungan antara pengalaman keluarga dengan pengalaman sekolah dengan pengalaman keagamaan, dan pengalaman keluarga dengan pengalaman teman sebaya, serta hubungan keluarga dengan tetangga. Dalam kaitannya dengan proses pendidikan, tentunya pengalaman apapun yang didapatkan oleh peserta didik di rumah akan ikut mempengaruhi kondisi peserta didik di sekolah, baik secara langsung maupun tidak. Contohnya ialah ada tidaknya dukungan atau perhatian keluarga terhadap kebutuhan literasi tentunya akan mempengaruhi kinerja peserta didik di sekolah. Sebaliknya, dukungan sekolah dan keluarga akan mempengaruhi seberapa jauh peserta didik akan menghargai pentingnya literasi. Ekosistem adalah sistem sosial yang lebih besar di mana anak tidak terlibat interaksi secara langsung, akan tetapi dapat berpengaruh terhadap perkembangan karakter anak. Sebagai contoh, jam kerja orang tua bertambah yang menyebabkan peserta didik kehilangan interaksi dengan kedua orang tuanya. Sehingga kurangnya keterlibatan orang tua dalam pola asuh tersebut tentunya mempengaruhi perkembangan anak. Subsistem dari ekosistem lain yang secara tidak langsung menyentuh pribadi peserta didik akan tetapi berpengaruh besar adalah koran, televisi, dokter, keluarga besar, dan yang lain sebagainya. Makrosistem. Makrosistem ini adalah sistem lapisan terluar dari lingkungan anak. Nah, yang termasuk ke dalam makrosistem yaitu ideologi negara, pemerintah, tradisi, agama, hukum, adat istiadat, budaya, nilai masyarakat umum, dan lain sebagainya di mana individu tersebut berada. Prinsip-prinsip yang terdapat dalam lapisan makrosistem tersebut akan berpengaruh pada keseluruhan interaksi di semua lapisan. Contohnya, jika kebudayaan masyarakat menggariskan bahwa orang tua bertanggung jawab untuk membesarkan anak-anaknya, maka hal tersebut akan mempengaruhi struktur di mana orang tua akan menjalankan fungsi psikoedukasinya. Contohnya adalah kebudayaan di mana Andi tinggal. Andi tinggal bersama keluarga inti. Di dalam keluarga inti ini banyak diwariskan adat istiadat kepada Andi dan budaya orang timur, seperti lebih sopan memberi sesuatu kepada orang lain dengan tangan kanan, dan juga menghormati orang yang lebih tua. Adat istiadat dari suku Batak yang diwariskan seperti menghormati hula-hula, tulang atau saudara laki-laki ibu, dan yang lainnya. Kebudayaan yang diwariskan kepada Andi ini termasuk ke dalam lingkup makrosistem. Setelah makrosistem ada kronosistem. Nah, kronosistem ini mencakup pengaruh lingkungan dari waktu ke waktu beserta caranya mempengaruhi perkembangan dan perilaku. Contohnya seperti perkembangan teknologi dengan produk-produk turunannya, seperti internet dan jet-jet, yang dapat membuat individu bisa mahir, nyaman, dan terbiasa menggunakannya baik untuk pendidikan maupun hiburan. Demikian halnya dengan maraknya fenomena wanita karir akibat industrialisasi yang dapat mengubah kehidupan keluarga. Nah, kronosistem ini meliputi keterpolaan peristiwa-peristiwa sepanjang rangkaian kehidupan dan keadaan sosiohistoris. Mari sama-sama kita lihat gambar berikut ini. Gambar ini merupakan uraian dari kelima sistem dari teori ekologi. Berdasarkan uraian ini, dapat dilihat betapa kompleksnya faktor-faktor yang dapat mempengaruhi karakter dan habit setiap individu. Meskipun demikian, perkembangan karakter dan habit tiap individu pada usia dini akan cenderung terpusat pada lingkungan mikrosistem. Perilaku individu akan berkembang ke arah negatif atau positif sangat bergantung pada dukungan lingkungan mikrosistem yang diberikan. Nah, menurut Bronfenbrenner, dalam mengkaji suatu masalah berdasarkan teori ekologi, maka harus melibatkan aspek-aspek prediktor yang mewakili 4 komponen, yaitu konteks masalahnya, orang yang terlibat, proses, dan waktu. Oke, jadi itu tadi penjelasan mengenai teori ekologi dari Bronfenbrenner. Semoga dapat dipahami ya. Namun, jika ada pertanyaan yang ingin diajukan, bisa langsung ketik di kolom komentar. Kami dari kelompok 10 memohon maaf apabila masih terdapat kekurangan dan kesalahan dalam video ini. Sekian dan terima kasih.